Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari mengenai cara mengirimkan function sebagai argumen. Sekarang kita akan belajar mengenai cara mengirimkan function sebagai return value. Namun sebelum kita masuk ke materi pelajarannya, kita buat coding dengan menggunakan function biasa. Jadi nanti kita bisa membandingkan apa saja perbedaannya dengan menggunakan return function. Misalkan kita hendak membuat fungsi mengenai undian, di mana kita memiliki kesempatan 50% untuk menang dan 50% untuk kalah. Jadi kita membuat fungsi dengan nama show result atau melihat hasil. Di dalamnya kita membuat percabangan dengan kondisi apabila nilai acak di bawah 0,5 artinya kita menang. Maka kita menuliskan kalimat menang. Selamat Anda mendapatkan hadiah. Selain itu, kita menuliskan kalimat kalah Anda kurang beruntung. Kemudian kita panggil fungsinya show result dan kita jalankan di browser. Perhatikan kalau kita terus-terusan melakukan refresh di browser, maka kita terkadang mendapatkan menang dan terkadang mendapatkan kalah. Kalau kita panggil fungsi show result di konsol, dan hasilnya juga terkadang menang, terkadang kalah. Sekarang kita ganti kode kita ya dengan menggunakan cara return function. Pertama kita copy dahulu fungsi show result. Kita paste satu kali. Lalu kode pertamanya kita ubah dahulu menjadi komentar. Lalu kode kedua kita ubah namanya menjadi create function. Setelah itu, bagian console log kita ubah menjadi mengembalikan fungsi yang isinya console log. Sintaksnya masih mirip dengan function expression ya. Hanya saja yang tadinya function kita simpan menjadi variabel. Sekarang functionnya dikembalikan menggunakan kata kunci return. Dan kita lakukan hal yang sama untuk bagian else. Pada saat kita hendak memanggil fungsi create function, maka kita perlu membuat suatu konstanta untuk menyimpan hasilnya yang berupa function. Kita buat konstanta dengan nama show result, yang isinya adalah create function. Lalu kita panggil show result tersebut. Kita simpan dan jalankan di browser. Sekarang setiap kali kita melakukan refresh browser, maka kita terkadang mendapatkan menang dan terkadang kita mendapatkan kalah. Namun perhatikan di sini, kalau misalkan kita menang, maka fungsi show result isinya hanya menuliskan bahwa kita menang. Sedangkan kalau kita kalah, isi show result hanya Anda kurang beruntung. Artinya, kalau misalkan kita menang, dan kita panggil kembali fungsi show result, maka kita selalu mendapatkan hasil menang. Hal ini disebabkan karena fungsi show result sudah tidak ada random lagi ya. Kita hanya menjalankan random satu kali di dalam create function. Nantinya kalau kita mempelajari JavaScript lebih dalam, kita akan kembali menjumpai fungsi seperti ini dalam desain pattern dengan nama factory function. Di dalam factory function, kita akan membuat function yang bertujuan untuk menghasilkan function.
Atau lebih tepatnya, factory function bertujuan untuk menghasilkan objek ya. Namun berhubung kita belum belajar mengenai objek, maka kita batasi dahulu factory function untuk menghasilkan function. Namun konsepnya masih sama. Kita komentari lagi kode kita. Sekarang kita masuk ke contoh kasus kedua. Misalkan kita hendak membuat kategori manusia berdasarkan umur. Sebagai contohnya, umur 0 hingga 17 kita anggap anak-anak, umur 18 hingga 65 kita anggap dewasa, dan umur 66 ke atas kita anggap senior. Kita buat dahulu satu fungsi untuk menentukan apakah umur tersebut termasuk kategori anak. Kita bikin fungsinya isChild dengan parameter age, umur. Kita kembalikan apakah age lebih besar dari 0 dan age lebih kecil sama dengan 17. Kita coba dahulu fungsi buatan kita simpan dan jalankan di browser. Kita coba apakah umur 5 termasuk anak. isChild 5. Benar. Lalu kita coba lagi apakah umur 20 termasuk anak. isChild 20. Salah. Artinya logika dari fungsi kita sudah benar. Selanjutnya kita hendak membuat lagi fungsi untuk dewasa dan senior. Artinya kita harus melakukan copy paste terhadap fungsi ini sebanyak 2 kali. Lalu kita ubah nama fungsinya ya. Yang pertama adalah isAdult, dewasa, dengan batasan umur 18 hingga 65. Dan yang kedua adalah isSenior, dengan batasan umur 66. Dan batas atasnya kita anggap saja supaya aman di 200. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua fungsi dengan logika yang sama, hanya berbeda di batasan umurnya saja. Namun apabila kita hendak mengubah logikanya, misalkan operator lebih besar sama dengan ini, hendak kita ubah menjadi lebih besar saja, maka kita harus mengubah ke 3 function. Maka cara yang lebih efisien untuk menuliskan kode seperti ini adalah dengan menggunakan factory function. Pertama kita ubah dahulu ya ketiga function ini menjadi komentar. Kita akan membuat fungsi yang bertujuan untuk menciptakan kembali ketiga fungsi tadi. Misalkan kita beri nama dengan function create age category. Parameternya ada 2, yaitu min dan max. Untuk mengirimkan batas umur minimal dan batas umur maksimalnya. Di dalamnya kita mengembalikan function dengan parameter age. Isi dari function tersebut kita copy paste saja dari fungsi sebelumnya. Misalkan kita ambil dari fungsi isSenior. Tinggal nilai umurnya saja ya, 66 kita ganti menjadi min. Dan 200 kita ganti menjadi max. Lalu kita buat konstanta dengan nama isChild. Yang isinya diambil dari fungsi create age category dengan nilai umur 0,17. Dan kita ulangi lagi prosesnya untuk isAdult. Dengan umur 18 hingga 65. Lalu isSenior. Dengan batasan 66 hingga 200. Kita simpan dan jalankan di browser ya. Sekarang kita panggil isChild dengan umur 5. Jawabannya adalah benar. Kalau umurnya 20, salah. Kita coba isAdult dengan umur 5. Salah. Kalau umurnya 20, benar. Kita coba lagi isSenior 5, salah. Umur 20, salah juga. Kalau umurnya 80, benar. Artinya kita telah berhasil menuliskan ulang ketiga function yang sebelumnya dengan menggunakan cara factory function.
Dengan menggunakan cara ini, maka kita menuliskan logika hanya satu kali saja di dalam fungsi create edge category. Jadi kalau kita ingin mengubah logikanya, misalkan hendak mengganti operator lebih besar sama dengan menjadi lebih besar saja, kita cukup mengganti di satu tempat ini saja. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.